Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safa Salsabila dengan NIM 05688121, Prodi Sastra Inggris bidang minat penerjemah UPBJJ Universitas Terbuka Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila dan Pancasila bagi generasi muda. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman tahu tidak bahwa Pancasila bukan hanya nilai-nilai yang kita hafal saja loh, tetapi lebih dari itu, Pancasila adalah dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila lahir melalui proses yang panjang dan melibatkan diskusi serta musyawarah oleh para pendiri bangsa. Yuk kita kembali mengulang sejarah lahirnya Pancasila. Berawal ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, saat itu Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Pada sidang pertama BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk dari 3 tokoh utama yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Puncaknya pada tanggal 1 Juni 1945 ketika Insinyur Soekarno memaparkan 5 asas dalam pidatonya. Ini adalah awal mula tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Setelah usulan dari para tokoh, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9. Panitia ini terdiri dari 9 anggota yang diketuai oleh Insinyur Soekarno yang bertugas untuk merumuskan naskah dasar negara Indonesia. Setelah diskusi, Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang merupakan rumusan awal dari Pancasila. Namun, pada sila pertama dan kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kaum non-muslim saat itu tidak setuju, sehingga jika dibiarkan bangsa ini akan terpecah belah. Dengan semangat toleransi dan nasionalisme, para pendiri bangsa mengubah rumusan tersebut pada tanggal 18 Agustus 1945 demi menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa lahirnya Pancasila bahwa persatuan dan kesatuan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan hasil dari toleransi, musyawarah, dan semangat gotong royong bangsa Indonesia. Pancasila mengajarkan kita perbedaan bukanlah sebuah alasan untuk terpecah belah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa yang adil dan beradab. Nilai-nilai inilah yang masih relevan bagi kita sebagai generasi muda bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mari kita jaga nilai-nilai Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi sebagai pedoman hidup yang nyata dalam berbangsa dan bernegara. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.